Karena gini, orang desa itu atau orang kampung halamannya itu menganggap kalau dia sudah pulang dari kuliah atau dia sudah lulus sarjana, sudah sarjana ya, lulus dari perkuliahan, mereka menganggap mahasiswa itu semua bisa. Kon tahlil iso, kon ngaji iso. Mm-mm. Itu ya. Iya. Disuruh pegang sekolahan bisa, suruh pegang kamera bisa lah. Artinya kamera ini seperti syuting gitu lah ya. Iya. Nah, menyusun mengkonsep sebuah acara bisa, terus membuat kaligrafi, tulisan dan sebagainya bisa. Nah makanya harus beradaptasi dan mengorangkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Ilma Nafia. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2020. Nah, di sini saya bersama Bapak Lutfi Wahid sebagai gugus penjamin mutu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan juga sekaligus dosen MPI gitu. Mari kita sapa Bapak Wahid terlebih dahulu. Halo Wahid. Hai, assalamualaikum. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. ya sehat. Alhamdulillah. Di podcast kali ini kita akan mengambil tema lulusan Manajemen Pendidikan Islam IAIDA dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Nah, langsung saja kita tanya kepada Bapak Wahid. Ngomong-ngomong nih Pak, Iya. katanya MPI mau ada kegiatan. Apa nih kegiatannya? Rahasia dong. Rahasia ya? Nantilah kita kasih tahu. Oke, nanti. Baik, kita kunci nanti ya Pak ya. Oke. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak sebagai dosen manajemen pendidikan Islam, apa sih program studi MPI? Tidak mengurangi dari jawaban Bapak Kaprodi minggu lalu, dan saya akan menambah sedikit saja ya. Prodi MPI ini adalah prodi manajemen pendidikan Islam yang hampir semua lulusannya ini mencetak produk-produk unggulan, manajer. Jadi mencetak manajer-manajer di tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, manajer ini atau manajer ini pasti kita sudah tidak asing. Pemimpin, dan mungkin arahnya ke situ. Nah, jadi sini mereka menjadi pemimpin atas, yang pertama atas dirinya. Ketika ngomong kelembagaan, ya atas lembaganya. Entah itu dia diposisikan menjadi staf, diposisikan menjadi kabak atau kasubag, atau bahkan menjadi kepala sekolah. Namun prodi MPI ini adalah prodi yang mencetak leader-leader atau manajer-manajer di masa yang akan datang. Mungkin itu yang saya pahami. Sedikit tambahan karena kemarin sudah disampaikan banyak sekali oleh Bapak Kaprodi. Baik. Mencetak leader ya Pak. Iya. Mencetak leader atau pemimpin di masa yang akan datang. Nah, dalam mencetak leader ini sebetulnya peran lulusan MPI di era 5.0 itu apa sih? Peran lulusannya ya. Ya. Wah, tentu besar sekali, Saudari Ilma ya. Tentu kita ketahui hari ini contoh di sekitar kita banyak lembaga-lembaga pendidikan yang menjamur ya. Terutama lembaga baru ini yang kompetensi dari tenaga administrasi, tenaga pendidiknya ya. Tenaga kependidikannya ini bukan orang-orang manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini tugas kami atau lulusan kami itu memberikan sentuhan, arahan terhadap lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar dekat kita, ada yang sekitar jauh kita. Karena apa? Lulusan dari manajemen pendidikan Islam atau IAIDA yang ada di Blok Agung ini itu kan dari Sabang hingga Merauke kan begitu. Ya. Nah, mereka dibekali untuk memanage, mengatur, mengelola lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya. Karena ini kalau kita ngomong ini kita itu sebagai virus lah, tapi virus yang dalam arti virus positif. Ya.
ya jadi bisa dikonsumsi tiap hari ya manajemen pendidikan ini. Itu menjadikan lembaga-lembaga pendidikan itu berjalan sesuai dengan relnya. Karena nuwun sewu ketika ada lembaga pendidikan baru, itu pasti mereka mencari tenaga-tenaga administrasi itu ada beberapa yang asal-asalan, asal ada lulusan, asal ada sarjana, dia tidak atau belum bekerja diambil untuk direkrut. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan dalam berorganisasi menurut saya. Dalam prakteknya seperti itu. Namun di sisi yang lain MPI ini memberikan nuansa-nuansa baru sesuai dengan teori dan praktek yang sudah dilakukan oleh mahasiswa atau lulusan semenjak dia duduk di bangku sekolah. Mulai dari ordik sampai PKL, PLP hingga KKN serta skripsi. Nah, ini mereka pun akan menjalankan atau mengaplikasikan teori-teori yang didapat, praktek-praktek yang didapat itu diterapkan di lembaga-lembaga yang mereka ampu sekarang. Nah, tentu sesuai dengan undang-undang, ya, peraturan pemerintah, ya, tentu dengan itu semua. Jadi menjadi sebuah garda terdepan lah MPI untuk lembaga-lembaga yang ada di sekitar. Mungkin itu yang akan terjadi nanti. Oke. Ya. Nah itu ya Pak peran lulusan MPI ke depannya. Ya. Nah ngomong-ngomong nih, tadi kan katanya besok ke depannya itu gini gitu kan. Untuk mutu lulusan MPI ini gimana? Oke, kaitan dengan mutu ini cocok sekali. Kebetulan saya hari ini saya berada di situ gitu kan. Kalau beberapa tahun lalu saya ada di posisi-posisi yang lain. Nah, sekarang saya masuk ke gugus penjamin mutu. Di sini di gugus penjamin mutu ini kita mulai berbenah karena GPM ini saya baru beberapa bulan ini, baru 2 bulan jalan ini, 2 bulan kurang. Nah ini kami sendiri masih belajar, masih mendalami, bereksperimen, tentu sesuaikan dengan arahan dari LPM ya, dengan LPM dan dekan. Nah di sini lulusan ini mutu-mutu mereka itu harus terjamin. Contoh misal gini, yang sudah berjalan saja ya, untuk menunjang mutu mereka bagaimana? Teman-teman itu nanti ada program yang namanya PLP. PLP ini kalau di prodi pendidikan yang pada umumnya adalah PPL, praktek kerja lapangan begitu. Nah, praktek ini nanti lebih mengarah kepada peningkatan mutu sesuai dengan minat. Kamu masuk MPI, ini prakteknya mau di mana gitu. Saya mau di dinas pendidikan, Pak. Oke, kita arahkan ke dinas pendidikan. Saya mau ke desa, Pak. Oke, kita arahkan ke desa. Saya mau di KUA, Pak. Kalau ada ranahnya ke sana ya kita bawa ke sana. Kemungkinan tidak kalau ke KUA, karena itu ranahnya ke prodi yang lain gitu ya. Tapi kalau ke MPI kita lebih kepada dinas, kepada sekolah-sekolah yang benefit tentunya di area Banyuwangi, misal MAN Banyuwangi. Beberapa tahun terakhir kita sudah jalin komunikasi yang bagus dengan pihak MAN, bahwasanya teman-teman MPI ini menjadi tim di MAN 1 Banyuwangi. Bahkan sampai ada salah satu lulusan pada waktu PLP kita kerjasama, dia mau dibawa pulang itu tidak boleh. Pulang orangnya aja menyelesaikan studinya, selesai kembali. Nah, dia langsung sudah dikontrak. Ternyata di sana dibangunkan madrasah ya, ma'had atau pondok pesantren atau asrama di sana dibangunkan sampai dijadikan sekelas pengurus. Dan alhamdulillah ini sebagai contoh real mutu dari lulusan manajemen pendidikan Islam. Dan masih banyak lagi yang lain. Kita kerjasama dengan dinas pendidikan Banyuwangi, dinas agama, departemen agama ya.
kemarin kita juga ada, dan kebetulan ya alhamdulillahnya kena corona kemarin, kita tidak PPL atau PLP keluar ya, kita fokus di dalam, tapi lulusan kita di sana itu juga responnya bagus. Bahwasanya mahasiswa yang dari prodi manajemen pendidikan Islam, yang dari IAIDA ini tidak sama ranah keilmuannya, terus substansi skillnya itu jauh di atas rata-rata, karena kita didukung oleh mahasiswa yang santri yang mahasiswa, jadi tentu beda. Itu beberapa kegiatan. Terus kayak peningkatan mutu di internal dulu ya. Banyak teman-teman MPI, banyak teman-teman mahasiswa MPI itu yang menjadi pengurus. Pengurus kita memang mendorong mereka untuk menjadi pengurus organisasi-organisasi internal maupun eksternal di dalam pondok maupun di luar pondok, di kampus maupun di luar kampus. Bahkan sampai ada yang jadi pengurus Dewan Kerja cabang ya, Pramuka, itu sampai jadi pengurus di DKC sana. Di PMII juga ada. Di KSR PMI, ya, Palang Merah Indonesia itu juga ada. Sampai jajaran pengurus cabang, pengurus anak cabang ada. Jadi lebih lebih mendominasi, terutama di organisasi-organisasi internal ya. Tentu kita dorong memang dari prodi manajemen kita dorong mereka untuk berorganisasi. Karena apa? Itu adalah latihan-latihan yang praktek. Teori-teori praktek, mereka belajar sambil mengerjakan. Dan itu pasti akan sangat menjadi menyenangkan gitu loh, menyenangkan bagi teman-teman mahasiswa. Jadi mereka tidak hanya duduk di kelas mendengarkan dosen ceramah A, B, C dan bla bla bla, tapi mereka lebih kepada praktek. Ya. Contoh ini yang sudah terrealisasi ya. Ada alumni juga dulu sempat menjadi ketua Dewan Racana, terus sekarang dia juga sudah purna Dewan Kerja Cabang, dan sekarang jadi guru ya, dan kebetulan juga jadi salah satu anak andalan ranting Tegalsari, namanya Kak Ahmad Anas Fauzi, dan juga Kak Afif Arpikal, ini menjadi sekretaris atau sekjen PAC GP Ansor Siliragung. Ya, itu sebagai salah satu contoh saja. Oh iya. Untuk yang lebih luasnya lagi banyak lagi. Kalau saya menyebutkan satu-satu durasi habis nanti. Ya tentunya ya, kita selalu bergerak maju untuk menjadi yang lebih baik lagi. Apalagi kami baru nanti dengan formulasi baru, dengan kerjasama baru untuk meningkatkan mutu layanan lulusan manajemen pendidikan. Setelah kita dari mutu, saya mau tanya, ya. Kan kita sudah memiliki mutu ya Pak ya. Ya. Nah, lulusan MPI ini selanjutnya mau kemana gitu? Lulusan MPI mau kemana gitu ya? Ya, maunya kemana? Kita akan terjun kemana, bisanya ke apa? Oh iya. Gitu. Jadi gini, Saudari Ilma ya, tentu jenengan tahulah anak MPI ini mau kemana gitu. Sering saya tanya ketika momen ordik atau pra-ordik ketika mereka PMP. Sampean masuk MPI itu apa tujuannya? Ya. Saya mau jadi guru Pak. Gitu. Loh, kalau sampean tujuannya guru, jangan ke MPI. Silahkan ke PBA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika gitu ya. Silahkan ke prodi yang 4 itu, jangan ke MPI. Karena MPI ini mencetak pemimpinnya gitu loh, kepalanya, leadernya. Tapi untuk menjadi guru bisa, tapi prosesnya masih agak panjang sedikit. Beda dengan yang sudah plot, saya lulusan bahasa Indonesia, saya lulusan bahasa Inggris, matematika, itu beda. Tapi kalau MPI ini prosesnya agak panjang sedikit gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong MPI, itu lulusannya mau kemana gitu ya. Banyak, salah satunya adalah penulis, asisten penulis, asisten ahli peneliti ya. Terus juga ada yang jadi staf di perusahaan-perusahaan besar, di dinas-dinas pendidikan, itu staf di desa, bahkan ada yang
sampai ada yang jadi sekdes gitu ya. Teman saya satu Iya. angkatan dulu ya, sekarang di Sulawesi itu jadi sekdes. Ya bukan korban politik atau tapi memang gitu karena di manajemen pendidikan ini di MPI sendiri ada mata kuliah politik pendidikan. Jadi ada mereka diberikan ilmu politik, diberikan ilmu pendidikan, diberikan kedua-duanya digabungkan. Mereka bisa masuk ke dinas, mereka bisa masuk ke desa, mereka bisa masuk ke instansi-instansi yang ada di naungan pemerintah daerah. Lebih-lebih ke dunia pendidikan. Wah, itu sudah makanannya itu sudah makanannya. Jadi harapan kami teman-teman yang masuk ke penulis ya, arah ke penulis ini bisa mewarnai, bisa membuat bahkan menciptakan ya atau mencetak buku-buku yang kaitannya dengan berisi muatan-muatan yang islami, yang ringan ya, dengan format baru. Karena banyak saya lihat ya kayak pelajaran SD contoh ya, pelajaran SD buku cetak itu ya. Iya. Cetak itu. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke Islam-Islam yang apa ya, yang menyalah-nyalahkan Islam yang lain gitu lah. Iya. Kita bukan buat tandingan bukan, tapi menghalau bentuk-bentuk yang seperti itu. Jadi lebih kepada kita yang benar-benar rahmatan lil alamin. Lah MPI yang jebolan pesantren ini bisa mewarnai. Nanti bisa kerjasama dengan prodi-prodi yang lain tentunya. Dan tidak menutup kemungkinan MPI ini akan menjadi lebih dari yang diinginkan. Banyak yang jadi pengusaha juga. Karena mereka kuliah mereka mengambil ilmu manajemennya, ilmu organisasinya, strateginya. Jadi Benar. di MPI itu luar biasa, apalagi kalau sudah ngomong manajemen sumber daya manusia, itu pengembangannya luas sekali. Bahkan kalau mungkin di Ilma ini mengikuti beberapa kegiatan organisasi ya, ada pelatihan, ada workshop, itu itu pengembangan diri loh ya, pengembangan diri. Betul. Yang mengangkat bagaimana saya sebagai mahasiswa MPI untuk ini untuk itu ya, untuk berkembang bagaimana ke depannya, bukan berkembang rumah saya tapi memang berkembang dalam arti pemikiran secara umum. Oke, seperti itu ya. Di Ilma ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita kan kuliah berbasis pesantren. Betul. Betul. Yang kebanyakan mayoritas itu mahasiswanya santri. Ya, Pak. betul. Nah, ini bagaimana sih strategi yang harus disiapkan santri lulusan prodi MPI dalam menghadapi era 5.0? Oke, saya jawab. Ini masih hangat ini, masih hangat. Jadi beberapa waktu lalu saya diskusi ya dengan beberapa alumni. Mereka bilang gini, Cak, arek-arek ini pondok gitu. Pakai bahasa Jawa ini ya. Arek-arek pondok itu kan gak iso nyekel HP, Cak. Terus arek-arek balik ku piye? Arek-arek balik ku piye? Karena ya tentu ya, piye-nya itu kan gini. Mereka di dalam pondok tidak pegang HP, mungkin jauh dari informasi yang terkini gitu ya. Saya husnudzonnya begini. Teman-teman di pondok itu bagaikan di pasar. Ilmunya banyak di sana itu. Silahkan ambil, yang sana diambil, yang sana diambil, yang sana diambil. Mereka punya bekal. Nanti ketika mereka pulang, mereka akan sangat mudah sekali mengaplikasikan ilmunya ini diambil. Nanti ketika pulang, oh ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, itu akan seperti itu. Kalau ngomong perkembangan kayak media ya, perkembangan, contohnya inilah HP Android lah. Saya kira mereka sangat mengikuti, akan sangat mudah sekali karena mereka generasi bukan generasi Z. Ya, mereka generasi yang kekinian gitu loh. Kalau milenial kan mereka yang ya mereka masuk, ada yang milenial, ada yang di atasnya milenial. Ya, mereka akan sangat cepat sekali lah ya mereka akan cepat sekali lah belajar kayak gini, itu cepat sekali. Tapi yang jelas mereka di pondok itu benar-benar diarahkan, benar-benar diberikan ilmu.
cari sebanyak mungkin ilmu itu. Nanti akan berguna sendiri di masyarakat. Dan mereka dan beberapa alumni yang sudah alumni yang sekarang sudah menjadi orang tua itu juga gini. Biarlah anak saya di pondok, mereka nggak tahu HP, mereka nggak apa ya, nggak mengkonsumsi lah HP ini, mereka nggak mengkonsumsi. Biarlah anak saya belajar betul-betul di pondok, karena HP ini kalau ternyata itu menjadi pengganggu, malah penghambat. Makanya saya juga bersyukur teman-teman di pesantren itu tidak bawa HP, cukup bawa laptop saja lah. Ketika mereka dikasih tugas oleh dosen mengerjakan, mengakses informasi semua dari laptop. Ada juga yang dari kampus, di kampus itu juga disediakan 4 komputer, dan di perpustakaan juga ada diakses untuk umum ya. Apalagi juga ada labnya. Itu sangat membantu sekali. Teman-teman itu bisa mengakses untuk mencari tugas-tugas kuliah, untuk mencari referensi baru yang tidak harus dari HP. Saya bilang gitu ke teman-teman, oh ya ternyata enggak ini juga ya, enggak katrok-katrok amat tuh. Ya enggak lah. Bagus teman-teman, itu malah saya setuju mereka tidak pegang HP, karena HP itu adalah penghambat belajar menurut saya lah, bagi santri lah ya. Kalau bagi anak luar ya beda lagi, karena itu sebagai alat komunikasinya mereka. Kalau yang di dalam pondok komunikasinya ya dengan yang di dalam saja, nggak perlu di luar, kan juga ada jamnya sendiri. Iya betul. Itu kalau ya intinya saya husnudzon, mereka ketika mencari ilmu dengan betul, mereka akan mendapat barokah. Dan barokah itu adalah buah dari proses ini itu. Ya itu yang saya dapat dari beberapa pertemuan-pertemuan dengan kiai dan teman-teman. Ya, tuh. Baik. Setelah kita ngomongin strategi nih Pak ya, yang sudah disiapkan para santri itu kan kita menimba ilmu di pondok pesantren, kita kumpulkan, lalu setelah kita lulus kita aplikasikan kepada masyarakat. Betul. Gitu. Nah, ketika kita sudah di masyarakat nih, tantangan apa sih yang ada di masyarakat kekinian saat ini gitu? Oke, tantangan yang pertama Mbak Ima ya. Oke, tantangan yang pertama yang harus diingat, adaptasi. Adaptasi. Karena ketika mereka kembali ke pondok, dari rumah ke pondok, mereka kembali ke desa atau ke rumah, ke kotanya, ke kampung halamannya masing-masing. Itu yang pertama adalah adaptasi. Karena pondok itu bisa dikatakan mini desa, mini negara itu ya. Yeah. Tapi ketika ngomong mini kan ruang lingkupnya kecil. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka harus beradaptasi lagi. Karena nuwun sewu, orang desa atau orang kota atau masyarakatnya dulu itu sudah berbeda dengan pesatnya informasi, apalagi dengan embel-embel panasnya perpolitikan, gesekan-gesekan yang ada di masyarakat. Ini menjadikan santri atau mahasiswa IAIDA yang lulus mereka kembali ke rumah itu harus adaptasi. Mereka harus adaptasi, itu tantangan yang pertama, adaptasi. Ketika sudah bisa beradaptasi, mereka harus mengorangkan orang. Mengorangkan orang. Nah, maksudnya apa? Mengorangkan orang ini bukan sesamanya saja, tapi kepada orang yang lebih tua. Kadang kan ada teman-teman, karena gini, orang desa itu atau orang kampung halamannya itu menganggap kalau dia sudah pulang dari kuliah atau dia sudah lulus sarjana ya, lulus dari perkuliahan, mereka menganggap mahasiswa itu semua bisa. Kon tahlil iso, kon ngaji iso. Itu ya. Yeah. Disuruh pegang sekolahan bisa, suruh pegang kamera bisa lah. Artinya kamera ini seperti syuting gitu lah ya. Yeah. Nah, menyusun, mengkonsep sebuah acara bisa, terus membuat kaligrafi, tulisan dan sebagainya bisa. Tidak semua alumni santri ya, alumni pondok atau alumni IAIDA lah, itu tidak semua mengcover gitu loh. Nah makanya harus beradaptasi dan mengorangkan orang. Saya yakin orang-orang yang ada di luar, yang ada di desanya masing-masing itu, atau kiai-kiainya atau ustadz-ustadznya, kita belajar dulu lah, kita membaur dulu. Jangan pulang dari pondok uno-uno di dorong-dorong, sampean, terus jangan langsung ambil terus di depan, jangan. Jadi orang nomor 2 dulu lah, mempelajari 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, baru setelah itu berjuang. Jangan
tahu-tahu pulang langsung jadi di depan, jangan. Karena gini, eh, teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa itu ketika pulang, ketika mereka mau langsung di depan, itu khawatir saya kaget. Karena atmosfer pondok pesantren atau mahasiswanya ini ke bawah di desa. Nah, ini teman-teman lama di perkuliahan ya, lama di perkuliahan, tahu-tahu dia pulang. Saya Yunon Sewu nanti ini si Fulan katakan ya, ini karena dia jadi ketua BEM atau ketua apa gitu ya. Biasanya main perintah, tahu-tahu dia pulang dia masih ke bawah ini loh, masih ke bawah. Nah, ini kan juga menjadikan image yang kurang bagus. Makanya mengorangkan orang itu tadi. Karena harus siap ketika di sini sudah tinggi, misal jadi ketua BEM. Kayak angkatan kami dulu sampai ketua, mungkin sekarang Presma ya, sampai jajaran yang paling tinggi. Ketika pulang ke desa ya ayo kita belajar dari bawah, karena di desa itu sistem gotong royong ya. Nggak ada yang main tunjuk gitu, nggak ada. Tuh, jadi kayak gitu Ilma. Terus satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ya. Terus alumni yang sudah ada ini, terutama ini tambahan ya, tambahan. Ini beberapa minggu lagi ya, ini tanggal 24 Juli kayaknya. Itu FTK itu kerjasama dengan organisasi pramuka. Oh, gitu. Racana ya, Racana Mbah Yai Safat dan Racana Mbah Nyai Safat itu untuk mengadakan kegiatan LKBB. LKBB ini adalah lomba kreasi baris berbaris. Ini di tingkat Banyuwangi. Nah, kita yang mengadakan ya, kita yang kerjasama dengan Racana, kerjasama dengan kita ya. Kenapa kok dengan kita? Karena banyak alumni dari manajemen pendidikan ini menjadi pengelola lembaga pendidikan. Itu tadi mulai dari staf, dari kabak, ya, ada yang jadi kepala sekolah juga, gitu ya. Jadi mengkonfirmasi lewat kita. Jadi kita konfirmasi kepada teman-teman dan alhamdulillah ini juga responnya bagus. Meskipun di tahun-tahun yang lalu mereka tanpa koordinasi intensif dengan kita, mereka berjalan. Tapi untuk tahun ini mereka koordinasi karena ya itu tadi kita vakum 2 tahun lah kegiatan ini karena kendala pandemik ini. Kita benar-benar tidak bisa kegiatan yang soft force gitu ya, kita kurang, kita lebih kegiatannya di dalam. Nah, kita kerjasama dengan kita, nanti acaranya insya Allah tanggal 24 ya, didukung aja karena ya Ilma ini juga salah satu alumni SLTA yang ada di Darussalam ya, nanti bisalah ikut membantu. Baik. Ya, oke, jadi itu De Ilma ya. Ya, setelah kita tadi kan tantangan ke masyarakat itu ada adaptasi sama mengorangkan orang ya Pak. Iya. Itu tantangan yang di masyarakat. Nah, untuk yang perlu kita siapkan ini untuk mutu pendidikan di kemudian hari sebagai lulusan manajemen pendidikan Islam itu apa? Oke, yang harus disiapkan mental. Oke, yang pertama mental. Ya, mental. Jadi gini, Mbak Ilma, yang harus dipersiapkan karena kita di manajemen pendidikan ini, di perkuliahan ini ada beberapa pot-pot yang sudah ada gitu ya, kayak PLP gitu ya. Terus habis itu PKL, ada KKN gitu ya. Dan ada beberapa pelatihan yang menunjang mutu pendidikan gitu ya. Jadi mereka persiapan di situ. Jadi harus diisi. Ya, mereka mengisi kegiatan kaitan dengan mutu. Kayak kemarin kita kerjasama dengan mahasiswa pasca sarjana dari kampus luar. Kita kerjasama dengan kampus luar, kita adakan kegiatan. Siapa pesertanya? Ya teman-teman MPI ini, ada yang mulai dari semester 4 dan semester 6. Ya untuk kerjasama, untuk meningkatkan mutu lah itu. Terus ke kegiatan-kegiatan workshop, seminar yang kita laksanakan itu juga membangun, membuat teman-teman mempelajari situasi yang ada di luar. Jadi tidak cuma mereka 5D gitu ya, datang diam duduk, tidak ada dosen dia pulang gitu, enggak. Jadi mereka
antusias, dan itu malah terkesan apa ya, kamu harus ikut gitu loh, kamu harus ikut, kalau nggak ikut kamu akan tidak bisa. Jadi ini menjadi kegiatan prasyarat gitu loh. Kamu nggak ikut kegiatan workshop ini ya, sampean nggak ikut ini ya sudah, nanti sampean akan tertunda di PLP-nya, karena tema dari workshop ini adalah mengarah ke situ PLP. Nah, dari PLP ini otomatis dia harus bisa sebagai syarat untuk KKN dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada mata kayak prasyarat gitu loh. Terus yang kita lakukan dari gugus penjamin mutu bekerjasama dengan wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan wakil dekan 1 bidang kurikulum ya. Itu kemarin kita ke beberapa sekolah untuk kerjasama, bahwasanya kita meningkatkan intensitas kerjasama kita. Kalau dulu cuman PLP aja gitu, PLP aja, kita ke PPL. Oh, gitu. Nah, PPL jadi praktek apa ya, praktek lapangannya nanti kita tinjau lapangan, studi bandingnya gitu. Tapi tentu ke sekolah-sekolah yang benar-benar sudah bisa dikatakan mumpuni, karena ada beberapa sekolah yang ya nun sewu manajemennya masih kurang. Nah, kita kan kalau ngomong studi banding manajemennya juga harus minimal di atas kita sedikit lah. Jadi kita jangan sama, nanti kalau sama yo jeruk makan jeruk. Jadi itu, jadi kita tingkatkan intensitas kerjasama ben tambah selain ya itu tadi mereka juga pengguna alumni. Dan di akhir kita juga ada kegiatan nanti ya di semester akhir, di semester ini ke-6 ini, di akhir ini ada nanti penilaian terhadap mahasiswa terhadap dosen, mahasiswa terhadap karyawan gitu ya. Dan ini juga untuk evaluasi sebenarnya, untuk evaluasi kita, dan juga sebagai bentuk dari apresiasi. Mahasiswanya gimana? Antusias nggak dengan kita? Jangan-jangan dosennya ngomong apa, kita ngomong apa, mahasiswanya nggak begitu antusias, kan juga nggak enak juga. Jadi harus ada pembagian tugas itu. Gitu, Ilma. Ya. Oke, baik. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau berbicara tentang organisasi ya. Oke. Kalau berbicara tentang organisasi, apa sih motivasi dari Bapak sendiri untuk memotivasi para mahasiswa yang tidak ingin atau tidak ada kemauan untuk gabung dengan organisasi gitu? Baik. Yang pertama, saya itu sering ketemu dengan mahasiswa di kelas gitu ya. Terutama di kelas, karena kan saya sebagai salah satu dosen juga. Itu saya kan bertanya, sampean butuh apa gitu ya. Karena MPI itu nggak bisa berjalan sendiri loh. MPI itu nggak bisa berjalan sendiri. Mereka bekerja sama dengan orang lain, dengan struktur yang lain. Nah, maka dari itu mereka ketika menjawab, loh, kalau sampean tidak butuh dengan organisasi, otomatis jenengan akan tertinggalkan, terdegradasi dengan sendirinya. Karena apa? Karena itu tadi jelas sampean tidak akan punya teman. Dalam berorganisasi bagaimana Anda tahu literasinya, tahu konsepnya, bagaimana cara mengumpulkan massa ketika tanpa kumpul dengan orang loh ya. Nah, saya tanya aja, apa butuhnya? Kalau mereka butuhnya di MPI itu ingin jadi bos, loh ya Anda harus kumpul dengan orang gitu loh. Gak mungkin mau jadi apa wes, mau jadi kepala rumah tangga aja harus kumpul dengan istrinya kan gitu. Harus dengan pasangannya gitu loh, dengan pasangannya, jadi nggak bisa sendiri. Jadi saya mendorongnya lebih kepada mereka butuh apa. Kalau ingin, saya kira kalau ingin itu kan masih sebatas aku pengen, ini kan dari hati ya dari luarnya aja. Tapi kalau ngomong butuh itu lebih kepada lebih luas lagi, saya butuh. Iya. Ya, kalau butuh itu aku gak ono awakmu sepi rek gitu lah. Jadi lebih kepada saya tanya kepada butuhnya aja. Mbak Ilma butuh apa sekarang?
Butuh relasi ya. Butuh relasi, berarti kumpul dengan orang kan? Iya. Ya, jangan kumpul dengan yang lain orang gitu loh. Nanti kalau kumpul dengan lain orang, tahu mocok, kesurupan nanti ya. Ya, banyak tugas tanpa kumpul dengan orang, bagaimana akan selesai? Oh selesai Pak, saya ngadep laptop. Loh jangan-jangan kopas-kopas saja ini. Wah ya kan khawatir juga saya. Ya, jadi harus kumpul orang ya. Butuhnya apa? Oke. Baik, Bapak Wahid, terima kasih atas waktu dan Sama-sama. motivasinya. Dan untuk para mahasiswa dan calon mahasiswa, kita tidak cukup untuk kuliah pulang. Kita juga perlu berorganisasi karena organisasi adalah jembatan kita untuk hidup bermasyarakat. Sekian podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.